guys, udah datang ke rumah Sultan Tanjung Sari. Sultan. Katanya Sultan sih ya. Masa pelak hiasan-hiasannya udah di laan anaknya gitu. Udah dicopot, bangkrut. Kita bangkrut atau modal jang kaleuweung? Lebih tepatnya sih sedikit alih profesi lah. Alih katanya cuy. Boleh ditunjukin pelak-pelaknya apa bangkrut apa dijual apa Ada, di dalam ada. renovasi Bentar, ya. Tak bawa dulu. Semua. Kita lihat guys. Oh ini cuy. Burik sekarang mah ya. Ya sekarang udah nggak keurus soalnya motornya. Kamera tuh. Kamera dekat kan? Heeh. Matikan. Gimana? Ini teh mau dijual apa direnovasi? Enggak, kita mau rencana sih, kita mau atur konsep ulang, mau dibikin standar pabrik. Makanya kan kalau standar pabrik harus pakai pelek ruji, nggak pakai pelek racing kayak gini gitu kan. Ya ya. Aik sekitar harga ini pelak berapa? Murah sih, kalau dulu kita beli tuh 8 juta. 8 Dulu itu Dulu. 2015 Kalau nggak salah. sekarang 2020? Sekarang ada yang bervariasi, ada yang jual 12 juta, 9 juta ada, tergantung Kisaran. juga. Ya kalau dibulutin 10 juta aja lah. 10. Oh. Kalau ini teh baut apa? Ini. Itu baut. Baut. Oh, guys, ini teh baut cenah. Kira-kira ini satu baut berapa kalau Dulu sih kita dihitung? beli itu dulu itu satu bautnya tuh 100.000 itu dulu. 100 kali 1 2 3 4 5 6 7 udah 700 ya. Pelak berapa? Pelek dulu beli 8 juta. 8 juta. Sini guys kamera. Kita acak-acak ini motor Sultan Tanjung Sari katanya yang udah beralih profesi ke trail, jadi yang dinama mawar putih kan? Mawar bodas. Mawar bodas. Bukan mawar putih tapi mawar bodas. Oh, ke Sunda-Sundain ya. Yang tadi ada kendala PAB katanya. Selanjutnya kita bahas ke konsep aja ya. Ya boleh. Konsepnya masuknya reka apa restorasi apa full ori apa gimana? Dulu kita bikin tuh bukan buat kontes. Kalau dulu kita bikin motor tuh seneng aja. Kepuasan. Ya, kita seneng aja. Cuman kan banyak permintaan dari kawan-kawan, ayo ikutin kontes, barulah kita ikut kontes. Konsep kita dari dulu tuh kita pengen bikin tuh REK Malaysia. Jadi dari semua part kita bikin semirip mungkin REK Malaysia. Contoh kecil dari list kita pakai Malaysia, terus emblem cover aki kita pakai Malaysia dan sebagainya lah. Sama velg juga kita pakai Kawasaki GTO. Iya. Pembangunan kita dulu tuh kalau dulu sih masih jarang ya. Dulu masih jarang. Masih rare barang-barangnya. Ya, dulu tuh kita bangun motor nih sekitar 2 tahun lah. Kalau bangunnya sih nggak lama. Yang lama tuh cari-cari barang spare partnya. Begitulah. Zaman dulu juga spare partnya masih susah ya, belum seramai sekarang. Ya, bedanya tuh kalau dulu jarang orang ngerti juga. Orang yang jual nggak ngerti, kita juga agak kurang pemahaman gitu kan. Tidak menutup kemungkinan saya tahu REK itu ya dari sini gitu. Makanya sampai sekarang nggak pernah nggak mau untuk dijual. Bukan karena harga apa gimana, karena memoris ya. Itu story-nya yang dalam. Jadi dulu ngebangun motor ini bukan karena ingin kontes atau apa-apa, cuma kepuasan sendiri aja. Ya, kita karena senang aja. Saya punya satu kawan ya bisa dibilang itu guru saya sendiri. Ya. Dulu kita bikin motor ini tuh bareng-bareng. Dulu kita bikin bareng-bareng berdua aja dulu. Cuman banyak lah teman-teman yang bantu juga cari spare partnya gitu. Apalagi konsep Malaysia pasti rare ya barangnya. Susah itu. Ini kita dulu beli bracketnya juga, bracket klakson, bracket botol oli, bracket bagel sama bracket kerodong juga kita inden dari Malaysia dulu. Kita tanya part
yang rare, yang mahal di sini apa aja? Apa ya? Kalau yang mahal sih velg yang Kawasaki GTO-nya, Oh, yang racingnya. yang tadi kan. Iya ya. Apalah fender depan belakang sama Mika juga agak lumayan. Itu juga ori ya. Itu ori baru. Ori baru lah. Ya, Depan juga ori. semua ori. Semua ori. Ya. Kita sebisa mungkin pakai spare part ori Original part, meskipun bekas kita rekondisi. Oh, iya, iya, Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga pakai spare part yang bukan ori. yang Habis- susah carinya ya. Habis gimana daripada nggak terpasang ya udah pakai aja dulu gitu kan. Iya. Sama kenapa sih ya pilih REK gitu, nggak RX series yang lain? Kecintaan sih nomor satu. Kecintaan kok kalau King kan terkenal dengan pelontongnya gitu Iya, kan. di jalannya. Pelontongnya nggak pelontong nggak kayak nggak King biasanya. Kalau di RK tuh REK tuh kesannya kalem ya. ya sama klasiknya itu dapat menurut saya, tapi tidak menutup kemungkinan menurut rekan-rekan yang lain. Karena tiap orang beda selera, beda Ya, porsinya itu masing-masing. Setiap orang kan punya pemikiran yang berbeda. Iya. Menurut saya senang RK belum tentu untuk orang lain. Oh iya. Kalau ini ya part-part chrome atau cat yang powder coating gini bawaan atau rekondisi ulang? Enggak, semua rekondisi. Rekondisi ulang. Dari mulai frame kita powder coating, blok kita powder coating, arm kita beli baru dulu, sama body kita cat aja semua. Cat. Ya, Oh, cat. berarti body semua masih ori bawaan Masih pabrik. ori bawaan, cuman kita rekondisi Rekondisi paint, ulang, ya, ya, di paint. catnya kita di rekondisi. Emblem ori semua. Ya itu ori. Kalau yang ini bukan ori dia. Oh ini Ya kalau yang bilang ini ori salah. salah guys. Kalau yang Ini bilang itu ori, imitasi. salah. Oh iya. Kalau kita bicara motor yang real aja. Ya. Part ori Kita bilang ori. Ya. Kalau ya imitasi aja. Part yang dicat kita bilang cat, part rekondisi kita bilang Rekondisi rekondisi. ulang. Oh, iya. Bukannya kita sok tahu. Iya. Cuman kan yang belum tahu supaya lebih tahu. Oh iya. Kalau di King itu menurut saya itu sama rata, nggak Sama ada yang rata. pintar. Nggak ada susuhan ya, nggak ada. Kalau Misalkan kita mau belajar aja. iya, karena sama-sama awam ya. Saya juga dulu sama, nggak tahu ini, cuman kan sejalannya waktu lewat pengalaman. Karena belajar karena juga. belajar juga. Oh. Bandung banyak lah orang-orang pintar. Nah, Bandung banyak. orang-orang pintar. Kalau ini ya, contohnya knalpot ori bobok. Itu ori. Ori. Ya standar pabrik. Standar Suaranya pabrik. juga masih ori. Sarangan juga kita pakai ori. Itu ori RK. Soalnya kalau RK nggak sama yang lain. Beda. RK itu cuman dia keluar cuman 2 tahun. Kurang tahu yang tahun 83 atau 80 itu ada 135 atau enggak. Iya. Kalau untuk RK 81 knalpotnya dia pakai las di sini. Di sini ada las. Ya, ada lasnya 82. 82. Ini dia punya 81. Ini motor sebenarnya tahun berapa? Ini tahun 82. 82. Ya, Oh. karena susah kita cari Part-partnya. cari exhaust 82 dulu susah. Kita ya udahlah daripada kita pakai King ya udah pakai aja 81. 81. Oh iya. Yang penting tetap dia RK 135. Perbedaannya cuma di lasan Di ini las doang. aja. Nggak beda jauh sih ya. Tapi knalpot punya satu apa lebih Masih gimana? ada. Masih ada. Coba saya cek. Oh, Ambil iya ya. boleh. Knalpot guys. Motor suhu guys. Wah. Nih dia. Ini juga Ini 81 82. 81 nih. 81. Saya untuk 82 saya belum punya. Susah RR tadinya. Nih untuk RK perbedaannya di sini. Ini ada lubang-lubangnya ya? Ada lubang 3 di sini. Kalau diameter knalpot RK sama King ada bedanya atau enggak? Kalau diameter sama menurut saya, tapi kurang tahu menurut yang lain. Yang bedanya moncong belakang. Moncong belakangnya lebih Moncong belakangnya gimana lebih monyong. Oh, lebih gitu monyong juga kan, ya. lebih monyong. King terkesan pendek ya, Ya, ya. yang sulit itu bedain las per tahun. Oh, las per tahun. Soalnya kalau King tiap tahun las-lasannya beda. Oh, berbeda. Ya. Tapi gimana seri juga itu? Gimana dari mulai King 83 Cobra terus sampai 90-an Cobra. Oh, iya. Terus master kataliser itu Beda-beda alasannya. Beda. Oh, iya. Ini motor pernah ada yang nawar sampai kisaran angka berapa? malu kalau bicara begini. Malu. Dulu sih kalau yang nawar sih adalah Ada. cuman nggak saya tanggapi karena kita nggak mau jual.
yang datang ke rumah tuh ada yang bawa uang aja gitu kan yang Ya. saya sebutin, yang lainnya enggak. Dulu tuh Yang nawar-nawarin mah banyak ya ya. banyak. Dulu tapi ya dulu kisaran 2016-an lah. Ada yang ke rumah bawa uang tuh sekitar berapa? 65 juta kalau 65 juta. 65 juta. Cuman ya kembali lagi ke story-nya tadi. Ya, story-nya Saya tadi. jual. Ya udah cari barangnya susah, story-nya aduh. Soalnya jelek lah. Menurut saya tuh jelek motornya harga segitu, kurang bagus. Ya. Jelek motornya, kalau motornya partnya banyak yang nos ya boleh lah. Ya. Ini banyak yang rekondisi gitu kan. Tapi yang imitasi mah bisa dihitung ya sedikit Iya. ya. Karena keterbatasan nominal juga gitu kan kita. Soalnya kalau bangun mereka nggak satu kali jadi. Iya. Pasti susah cari barang Indiannya juga nunggunya berapa bulan ya. Apalagi luar negeri gitu kan. Iya. Kalau masih luar kota lah Itu bisa juga seminggu. kita titip di temen. Titip Kita temen juga. temen saya kan ada yang lagi di Malaysia, ya kita titip lah. Oh iya. Itu juga orang pinter. Oh yang Pinter dia. cari barang juga ya. Ya, Orang dulu saya juga itu. Oh iya. Semua kalau saya tuh anak ereking tuh nggak menganggap mereka teman sih sebenarnya. Oh, iya. Menganggap mereka itu Saudara guru juga saya. saudara guru. Guru saya. Soalnya banyak lah teman-teman yang ngasih ilmu-ilmu sama Iya. saya. Kalau saya sih masih bocil lah. Bocil suhu Tanjung Sari. Terus anak kemarin soalnya kalau saya. Kalau ini motor pernah ikut kontes berapa kali sama menang berapa kali? Kalau ikut kontes berapa kali kita nggak pernah hitung ya. Ya. Oh iya. Menang berapa kali juga kita nggak pernah hitung. Tapi kalau menang sih pernah, kalah juga kita pernah. Namanya kompetisi lah. Ya, kadang-kadang menang ya. Cuman kan kita ikut kontes itu bukan titik acuan kita bikin motor gitu kan. Tapi ya seneng aja lah gitu. Iya. Kalau ikut kontes masuknya kelasnya apa? Kelas restorasi apa OEM apa gimana? Ini biasanya kalau kontes di Ereking tuh standar modifikasi. Oh, Karena standar ini modifikasi. kan masih bertema standar tapi ada part-part yang kita Aksen-aksen modifikasi. racing. Nah, kalau racing kita enggak ada. Nggak ada. Cuman Oh iya. kita modifikasi. Contoh kecil lah, bloknya kalau standar restorasi bloknya harus standar. Iya, warna standar. Ini sebenarnya powder kan. Iya, kita powder coating hitam. Jadi Sama bukan- aksen-aksen chrome ini ya. Ya, jadi kontes itu buat saya bukan titik acuan bikin motor. Iya. Kalau buat saya gitu kan. Yang penting motor menurut kita bagus, menurut kita oke lah. Ntar juga lah layak dengan sendirinya. Oh iya. Menurut saya. Tapi Ini. tetap sekarang kan banyak yang kontes itu jadi titik acuan. Kembali lagi kata saya Kepemesan tadi. ya. Kembali kata saya tadi, setiap orang memiliki pemikiran dan kepala yang berbeda. Masing-masing. Iya. Punya porsinya masing-masing. Dan motor ini dipikirkan dengan detailing-detailingnya juga ya. Ya. Baut-baut tutup semua. Bau jadul tuh dulu. Wah sekarang udah jadi barang rare. Bau jadul dulu. Ya, dengar-dengar sekarang kan udah pindah profesi Ya. ke ya. Kalau kan juga sebagai juri kan di kontes-kontes ranking. Kalau sekarang, Enggak lah, belajar. kalau sekarang dipanggil lagi menjuri, apakah siap atau enggak? Ya kalau dibilang siap, kapanpun Ereking butuh saya pasti siap. Itu aja. Kalau misalkan soal hobi, ya namanya juga manusia ya. Ya. Kadang sekarang suka ini, besok suka itu. Kalau Masih buat beda-beda kita- ya. Kalau buat Ereking kita tetap main Ereking. Cuman untuk sekarang kita lebih banyak main di Tri. Wah itu dulu. Kalau sekarang juga lagi pandemi gini mah kontes-kontes jarang ya. Jadi alih profesi aja ke gunung-gunung. Hanya nih ada sekitar 2-3 orang lah yang bangun Ereking. Cuman kan ya masih penuh juga, udah rumah sempit kecil ini. Ya nantilah dulu yang teriak-teriak keluar barulah oke gitu. Di sini juga di Ereka Garage terima apa aja, restorasi, part apa gimana-gimananya. Kalau dibilang part, kita jualan part, tapi itu dulu. Dulu. Kalau sekarang gimana? Sekarang kita partnya udah habis. Ya namanya juga ekonomi ya, Oh, kadang iya. di atas juga Kadang di kadang bawah juga ya. Sekarang kita tuh kalau misalkan permintaan konsumen pengen restorasi oke. Oh. Cuman keterbatasan part kita belanja sama teman-teman yang lain gitu. Oh iya. Jadi kalau misalkan waktu ya restorasi paling waktunya lambat atau dibultin lah ya waktunya paling berapa lama? Tergantung sih kalau restorasi, tergantung mau kayak gimana sama tergantung ketersediaan Stylenya alat. juga, ya.
yang namanya restorasi seperti apa dulu. Oh iya. Gitu kan, ada yang mau standar pabrik, ada yang mau standar restorasi, yang full baru. Sekarang mau full baru, kita bikin frame aja yang baru udah berapa bulan. Iya. Jadi kalau misal bikin motor itu waktunya nggak bisa ditentuin menurut saya. Dari pencarian barang juga ya, dari pekerjaan kalau rakit juga. sih nggak akan lama kalau rakit. Barangnya yang susah mah ya Barangnya barangnya. susah. Kata. Oke, kita ngopi dulu, Pak. Yuk, siap. Kopi. Sampai lupa nanya-nanya si Mawar Bodas, belum tanya-tanya sama aja juga. Kenapa harus ditanya? Kan di luar sana kan pasti tahu lah sama udah menjuri, RK-nya juga udah famous lah kalau dibilang. Nah, gitu. Jadi nama asli siapa? Nama asli saya itu Imam Sundaji. Saya biasa dipanggil Arab. Kalau nama-nama familiar di ranking juga di kawan-kawan teman-teman yang lain itu Arab. Oh, ya. Nggak tahu kenapa lah. Jadi dulu sekolah sampai kerja di mana? Boleh diceritain story-nya? Saya dulu sekolah itu dari SD kita ke SMP ya sama aja semua Sama juga. Dari SMP kita ke SMK. Saya itu SMK di Teknik Otomotif. Teknik otomotif ya. Udah Menjurus juga ya dari SMK otomotif Bukit Garas. udah itu ya namanya juga keterbatasan ekonomi lah. Orang tua saya tidak sanggup nyekolin saya ke jenjang yang lebih tinggi. Itu mikir lah. Oh Di situ iya ya. kita mikir dengan keterbatasan ekonomi keluarga. Iya. Itulah saya mikir gimana nih mau Caranya kayak ya. gimana gitu kan. Sekarang usaha di kita tuh ya bisa dibilang lah untuk lulusan SMK ya kapan kita mau bikin motor. Iya. Dulu itu paling seneng pengen dari kita masih SMP tuh pengen bangun tuh RK. Oh, dari dulu juga udah inginnya RK. Dulu tuh saya umur 19 tahun saya udah jadi TKI. TKI saya Di mana? di Saudi Arabia, tepatnya di Taif. Di Taif. Oh iya. Dulu kita jadi TKI 2 tahun barulah bisa bikin ini. Bisa bikin. Bisa bikin Oh, ini iya. bisa bikin bangun gubuk kecil. Gubuk kecil, garasi yang isinya gahar-gahar semua guys. Bisa bikin garasi kecil. Udah itu pulang dari Saudi kita cobalah buka bengkel. Oh, Kita buka bengkel cuman enggak lama. Ya Nggak lama. namanya juga kan belum sanggup gitu kan, sumber daya kita belum sanggup dulu buat buka bengkel. Iya. Udah itu saya 1 tahun setengah kerja di Smoke Garage Bali. Di Bali pernah juga di Bali ya? Di Bali saya Di Bali seberapa tahun, Nak? Di Bali itu 1 tahun setengah di bengkel custom. Custom semua atau khusus ranking? Enggak, itu motor-motornya moge semua. Oh, moga-moga semua. Oh, iya. Jadi story ranking ini RK ini bener-bener ya. Ya. Pengorbanannya benar-benar. Sebenarnya yang bikin saya paling kuat itu guru saya di Bali. Guru-guru di Bali. Guru saya di Bali itu yang bikin kenapa saya sampai suka di otomotif sampai saat ini. Oh iya. Saya ke Bali itu nggak bisa apa-apa. Oh jadi belajarnya di Bali dari nol. Iya. Dulu saya di Bali itu nggak bisa apa-apa ya sampai sekarang juga kita nggak bisa apa-apa. Cuman kan beliau pernah bilang ke saya dulu kalau bahasa Balinya tuh dong orang sing nawang. Oh, apa itu Kalau artinya? bahasa Indonesianya jangan pernah bilang nggak bisa. Coba aja dulu. Siapa tahu ya udah mencoba ya gagal coba lagi. Dan hasilnya guys, Mawar Bodas. Nah ini bangun motor nih sebelum kita ke Bali. Kenapa sih ya namanya RK Garage? RK Garage. Oh, Agak berarti itu namanya. Nggak sekedar nama. Sebenarnya sih dulu bukan RK Garage. Dulu nama saya sendiri Arab RK. Oh, iya. Kok kenapa Arab RK? Ya saya biasa dipanggil Arab dan saya pakai RK. Ya RK-nya ya. Jadi sama RK-nya. Ya sekarang kita ganti jadi RK Garage. Sebenarnya sih simple. Kita punya RK dan kita punya garasi. Iya kan? juga ya. Garasi kecil-kecilan lah buat oprek-oprek motor anak-anak. Ya kita bikin aja kata anak-anak, kata bos saya juga. Saya punya bos. Kita sebenarnya sih kita seangkatan. Kita seangkatan. Cuman dia selalu support saya. Mensupport Mau moral juga. maupun moral. Gitu. Nah,
kata beliau, ya udah bikin aja, bikin apa? Kata saya, bos, ya udah bikin RK Garage aja. Ya udah kita bikin RK Garage. Ya, jadilah kayak gini sekarang. Jadilah sekarang RK Garage. Tapi kenapa sih ya RK Garage? Tapi isinya motor kita semua ini kenapa nih? Nah itulah yang namanya orang pasti perlulah Perubahan juga ya. bukannya perubahan sih, perlu pengembangan sayap. Soalnya kalau saya sih orangnya nggak suka monoton. Jadi ya kalau gini ya, kita kan di dunia per-erkingan. Jadi kita juga kan pengen lah bisa dunia yang lain juga. Ya, jadi kan dari dulu saya yang mendalami cuma RQ. Nah, di saat lihat anak-anak sini, tetangga-tetangga semua naik gunung, ada rasa pingin naik gunung lah, ngetril lah bahasa gaulnya, kita ngetril. Banyak lah. Kita pertama kita nggak ngoprek motor anak atau tetangga atau orang lain, kita ngoprek motor sendiri Motor aja. sendiri aja belajar juga ya. Cuman kan banyak permintaan dari teman-teman yang suka ngetril bareng, pengen lah motornya dioprekin, pengen motornya dioprekin. Iya. Ya kalau saya bilang sih saya nggak bisa. Cuman kalau misalkan mau belajar ya pasti saya mau belajar. Mau belajar ya. Iya. Kalau saya sih orangnya pengetahuan saya dangkal. Cuman kan saya berkeinginan besar untuk bisa. Itu aja kunci saya gitu kan. Jadi sekarang gimana kalau garage tour lah kalau kata ininya mah, lihat-lihat isi garasinya ada apa aja. Ayo guys, stay tune. Kameramen, jangan ketawa-ketawa kameramen. Sorry ya, acak-acakan. Wah enggak, kameramen. Acak-acakan. Ini motor apa? Ini KLX 150. Ini punya saya sendiri, KLX 150. Oh, yang ini punya. Itu punya saya. Kalau yang ini punya apa? Ini punya bos saya juga. Ini KLX 150. Rencana sih mau dibikin 200. Oh, mau di up lagi jadi 200. 200 ya belajar. Kalau boleh tahu yang AA speknya gimana nih yang KLX? Kalau yang KLX saya sih simple ya, saya masih menggunakan cc masih di bawah 200. Kita pakai piston 64,5, pakai penstroke. Kita pakai penstroke aja yang cepat gitu kan. Enggak yang stroke yang dipaten gitu ya. Enggak, kita enggak pakai geser, tapi enggak menutup kemungkinan kalau teman-teman ada yang mau gitu kan. Kita pakai stroke 3 mili, pakai klep 3429. Cam juga udah custom, Mak. Cam kita custom, terus karburator kita pakai UMA, CDI, BRT, udah itu aja. Wah, Kalau untuk engine. Oh. Kalau untuk kaki-kaki, sok depan kita pakai kayak Gordon yang udah plug and play KLX. Tapi ya masih teleskopik ya. Ya, soalnya kita kalau untuk trail saya lebih seneng pakai teleskopi. Kalau saya orang kan jorok, main lempar aja gitu. Ya cuma USD style doang ya. Style. Ya itu kalau rasa sih pasti ada USD. Ya, masing-masing aja ya. Masing-masing. Terus arm kita pakai KLX 140. 140. Ya, mononya kita pakai YZ85. YZ85. Ya, itu exhaust exhaustnya kita pakai, kita lebih percaya sama GP7 yang model RS. Terus udah itu aja, paling yang custom bikinan tangan apa? Oh, ini disc guard. Disc guard itu saya bikin sendiri. Dari aluminium. Mak. Aluminium. Dura ya. Ya, dari aluminium. Iya. Kalau ini ya up mesin aja apa gimana? Ini up mesin aja untuk sekarang, up dulu aja mesin. Soalnya untuk kaki-kaki belum mengumpuni lah kayaknya ya. Untuk sekarang mesin aja dulu. Permintaan gimana sih? Kita gimana permintaan konsumen? Konsumen pengen semuanya kita kerjain. Ya, kita mah gimana konsumen aja ya. Yang namanya kuli itu ya gimana permintaan customer. Oh iya. Guys, kita beralih ke garasi. Woi, guys. Piala guys, piala. Ini piala yang putih ya. Ya, itu semua yang putih. Yang putih dulu semua. Juara 2 standar kualifikasi. Ya, ini di KRC Bandung dulu. Ada juga yang cuma piagam ada. Oh, sama piala-piala ya.
Ini juga udah lama Piala ya. Udah lama. Udah lama. Udah lama. Ini dulu rumah. Dulu rumah. Cuman sekarang kan kita pindah ke rumah yang satunya lagi. Ini dibikin Ini garasi. dibikin garasi aja. Oh iya. Kita garasi tour aja guys. Oke, guys. Di sini ada CRF ke elek nih ya. CRF 150L. Oh, yang L. Ya ini CRF 150L 2020. 2020. Guys. Ecunya guys. Keju guys. Nih, belum beres nyeting. Keburu teman-teman datang. Yang ini speknya gimana? Udah up atau gimana? Ini baru beres, kita baru hari ini baru pasang mesin, baru beres pasang mesin. Cuman kalau untuk CRF kita percayain sama BRT. BRT. Oh, partnya aftermarket semua. Iya, kita aftermarket semua dari mulai chemset kita pakai BRT, boring head kita pakai BRT, cam kita pakai BRT, semuanya lah. Pokoknya sepaket udah Semuanya BRT kita ya. pakai aja BRT. Wah, Cuman spek rasio dahsyat. kita masih pakai standar. Oh iya iya. Sama pengapian kita pakai Juken 5. Untuk injektor kita pakai BRT juga. Yo, ini speknya pakai BRT ya ya. Soalnya kalau anak-anak kita di sini sih senangnya naik tanjakan. Oh iya iya iya. Naik tanjakan kalau anak-anak. Ini ya dipakainya ke gunung apa GTX apa gimana? Enggak, kita anak terabas semua. Oh, khusus lepas aja. Ya, Oh. dulu saya 2019 di Gestrek, cuman udah lama. Udah lama. Udah lama saya dulu lebih seneng di terabas lah. Terabas bebas ya ya, have fun juga. Oh iya iya. Soalnya kita itu di trail tuh cari seneng. Ya buka buat refreshing aja sih ya. Semoga aja dicari seneng ini bisa cari uang juga. Iya. Hobi yang dibayar juga. Udah kita ngobrol di depan aja lagi. Boleh. Kita barusan udah tour garasinya Aji. Ya waktu juga udah lama sama udah gelap. Kita ngobrol-ngobrol dikit juga. Jadi ya makasih udah minjemin RK-nya buat di review. Saya juga pemula juga dari review garage. Wah asli motor-motornya suka banget tak. Spek gahar semua guys. Kalau boleh dikasih taunya lokasi garasinya di mana? Saya itu di Dusun Bojong, RT 2 RW 3 Kecamatan Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. 3 km dari alun-alun Tanjung Sari. Oh iya ya. Kalau boleh dikasih tahu juga sosial medianya apa? Nanti dicantumkan di sini. Ya boleh. Nama Facebook saya Imam Sundaji. Oh ya. Nama Instagram saya juga Imam Sundaji. Ya juga. Bukalapak, Shopee juga Imam Sundaji semua. Oh, tapi nggak ada yang pakai nama RK Garage gitu ya? RK Garage itu cuma tempat aja. Oh iya. Ya, cuma nama garasi kita itu RK Garage gitu. Kalau untuk sosial media itu privasi. Nama sendiri Ya, juga. Tetap nama saya. Ya cukup segitu aja reviewnya. Maaf bila ada salah kata. Makasih juga Haji. Siap. Makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep stay safe and gaspol.